Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan, pengorbanan juru selamat kita di atas kayu salib. Semua karena kasih-Nya buat setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
pujian, Kau layak terima hormat, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah, buat kasih-Mu. Ku angkat suara hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Allah yang besar, Allah yang kuasa. Ku angkat nyanyian hanya bagi-Mu, Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Mari umat tebusan Tuhan, angkat suaramu bagi Dia, angkat penyembahmu bagi Dia, sebab Dia layak, sebab Dia layak. Mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Buat pengorbanan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, hari ini bagi engkau yang sedang sakit, saya mau katakan, jangan pernah putus pengharapan. Terus berharap kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sangat mengasihi engkau. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Janjinya ya dan amin buat setiap kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Yesus sudah selesaikan dengan darahnya yang tercurah buat setiap kita. Dengan penderitaannya di atas kayu salib. Semua karena Dia mengasihi kita semua. Semua karena kasih-Nya yang besar buat setiap kita. Dia tahu keadaanmu. Bahkan Dia tahu sampai kedalaman hatimu. Buka hatimu hari ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kemenangan
Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat pemulihan, jemaat yang dikasihi Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan saat ini kita merayakan perayaan memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Disalibkan, mati untuk menanggung segala kutuk dosa kita. Yesus Kristus telah menanggung semua kutuk dosa kita di atas kayu salib di Golgota. Mari kita perhatikan apa yang disalibkan Tuhan Yesus atas kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus salibkan di atas kayu salib. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya ulangi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah janjikan itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Semua kutuk kita yang harusnya kita tanggung, Tuhan Yesus tanggung semua itu. Seperti kata dalam Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Semua ini Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Semua kelemahan kita, semua penyakit kita ditanggung. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Semua ini Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka-lukanya Tuhan Yesus menanggung semua kutuk kita itu di atas kayu salib. Dan oleh luka-luka atau bilur-bilur Tuhan Yesus kita telah jadi sembuh. Seperti katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Oleh bilur atau luka Tuhan Yesus kita telah sembuh. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-7 mengatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi rambut bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Itulah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Ya, seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian, mau dibantai, mau dibunuh. Dia tidak melawan, diam saja, nurut saja sampai dimatikan. Seperti Yesus Kristus, tidak melawan, tidak membalas. Dia biarkan dirinya disiksa, dianiaya, bahkan dipaku di atas kayu salib. Karena memang itu untuk memakukan semua kutuk dosa kita. Dia tanggung dalam luka-lukanya. Maka oleh bilur luka Tuhan Yesus kita telah sembuh. Yesus sebagai anak domba Allah yang dibawa kepada pembantaian, tapi Dia tidak membalas. Diam saja, saudara. Itulah domba, saudara. Dan seperti induk domba yang dibawa kepada pengguntingan bulu, Dia diam saja. Waktu bulunya digunting sampai botak, Dia tidak membalas, tidak mengeleng. Diam saja. Waktu saya di New Zealand, saya pergi ke tempat pengguntingan bulu domba. Saya perhatikan waktu domba itu digunting bulunya, semua diguntingi, dia diam saja. Diam saja sampai bulunya itu semua habis botak. Diam saja. Itulah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus, rela menderita oleh karena dosa kejahatan kita. Dia menanggung semua itu karena memang semua itu kesalahan dan dosa kita. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12
ayat 17 sampai dengan 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu karakter daripada anak domba. Yesus Kristus tidak membalas. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seperti anak domba, Tuhan Yesus anak domba, dibawa kepada pembantaian, disalib, disiksa, dianiaya, dipaku di atas kayu salib, tapi diam saja. Dia ikuti saja kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah penderitaan sampai kepada bukit Kalvari. Penderitaan Yesus adalah Via Dolorosa. Yesus dianiaya mulai dari Taman Getsemani sampai ke Via Dolorosa, sampai ke bukit Golgota, bukit Kalvari. Dia disalib di situ. Semua penderitaan yang dialami Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke salib di Golgota, semua Yesus tanggung. Yesus tidak melawan, tidak menyuruh malaikatnya membunuh orang yang menyiksa dia. Dia katakan, memang itu kehendak Bapa di surga. Karena memang Bapa mau menanggungkan semua kutuk dosa kita manusia kepada dia. Jadi semua yang harusnya kita alami, yang kita harus derita, Tuhan Yesus pikul semua itu di atas kayu salibnya di Golgota. Dia luka sampai dipaku. Dan semua kutuk dosa kita ditanggung dalam luka-luka Tuhan Yesus. Dalam bilur-bilur Tuhan Yesus. Maka dikatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Tuhan Yesus menanggung semua kutuk kita dalam luka-lukanya di atas kayu salib. Itulah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yesaya pasal 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Yesus yang menanggung semua tulah yang harusnya kita tanggung. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Waktu Yesus disalib di atas kayu salib, Yesus disalib, di kiri kanannya itu orang jahat, penjahat. Jadi dia anggap sebagai penjahat. Yesus dianggap sebagai penjahat. Dia disalib bersama dengan penjahat-penjahat di kiri kanannya. Dan di dalam matinya dia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia melihat keturunannya umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tuhan berkehendak meremukkan dia. Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Golgota. Itu kehendak Bapa. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia sebagai korban, dia jadikan korban menebus salah dan dosa kita. Dia berkorban semuanya. Dalam ayat 10 dikatakan, ada satu kisah seorang petani anak Tuhan. Dia punya ayam namanya si kurik. Si kurik ini bertelur banyak. Dia bertelur banyak sehingga telurnya itu bisa dia jual untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Anak-anaknya bisa berhasil di sekolah karena telur daripada si kurik ini. Dan sang petani anak Tuhan ini sayang sekali kepada si kurik. Suatu ketika waktu petani ini pergi melihat pertaniannya, dia pulang ternyata rumahnya terbakar. Dia kaget sekali, rumahnya terbakar, termasuk kandangnya si kurik terbakar. Dia sedih sekali, tapi dia percaya bahwa Tuhan punya rencana semuanya ini. Dia dekati rumahnya, semua sudah hancur. Dia dekati itu kandangnya si kurik. Dia lihat kandangnya si kurik juga sudah terbakar. Dia katakan, wah si kurik mati. Berarti sudah selesai. Tetapi Tuhan punya kehendak yang luar biasa. Waktu dia dekati kandangnya si kurik, dia buka itu kandang, ternyata ada si kurik di dalam. Dia senang sekali. Si kurik masih ada, ternyata nggak terbakar dia. Tapi waktu dia angkat si kurik sudah mati. Waktu dia angkat si kurik, itu anak-anaknya si kurik berlarian keluar, berlarian. Ternyata anak-anaknya si kurik bisa selamat. Karena apa? Karena ditudungi oleh kepak daripada si kurik itu. Jadi
Si kurik ini menutupi anak-anaknya di bawah sayapnya itu sehingga dia bebas dari panasnya api. Sehingga waktu si kurik diangkat sudah mati, anak-anaknya berlarian di bawah. Dia senang sekali, kata, puji Tuhan Yesus. Ternyata anak-anaknya suturis lolos semuanya, tidak mati. Oleh karena apa? Pengorbanan si kurik itu. Si kurik mau berkorban untuk anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela berkorban untuk kita supaya kita selamat. Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah janjikan bagi kita. Berkat Abraham adalah iman. Iman Abraham adalah iman Roh Kudus, dikatakan di sini. Oleh roh kita menerima yang telah Roh Kudus yang telah janjikan itu. Iman Abraham adalah iman Roh Kudus. Sama dengan iman Paulus. Maka Paulus mengajarkan kepada kita mengenai iman Roh Kudus dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kukatakan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah atau kekuatan Roh Kudus. Iman Paulus adalah iman Abraham, sama iman Roh Kudus. Maka Paulus tidak mengajarkan, dia mengajarkan bukan iman hikmat manusia, iman otak, iman rasio yang terbatas, tidak ada mukjizat. Tapi yang Paulus ajarkan adalah iman Roh Kudus, supaya iman kita bukan iman hikmat manusia, bukan iman otak manusia, tapi iman karena kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itulah iman Roh Kudus. Mata kita belum lihat, telinga kita belum dengar, belum muncul hati, ternyata Roh Kudus sudah sediakan. Itu mukjizat. Itu tidak bisa dengan akal manusia. Tidak bisa. Makanya Paulus mengatakan supaya kita punya iman Roh Kudus, iman mukjizat. 5 ketul roti, 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang lebih, sisa 12 bakul penuh. Itulah iman Roh Kudus. Itu enggak masuk akal. Tapi itulah iman Roh Kudus. Maka jemaat Tuhan dan bagi pembelian, saya minta supaya kalian memiliki iman Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita memiliki iman Roh Kudus? Kita harus terus-menerus diurapi Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 20. Tuhan Yesus meniupkan Roh Kudus kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya punya iman Roh Kudus. Dan apa yang mereka katakan itu terjadi. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Lalu Yesus meniupkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Maka semua murid-muridnya penuh Roh Kudus. Lalu Yesus bilang, kalau kamu katakan dosa orang ini diampuni, dosa diampuni. Tapi kalau kamu katakan dosa orang ini tetap ada, dosa tetap ada. Itulah iman Roh Kudus. Apa yang mereka katakan pasti jadi. Makanya Tuhan katakan di dalam Markus 11 ayat 23. Karena itu aku berkata kepadamu, kalau kamu katakan, hai gunung, tercabut, tercampur ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu, tapi percaya bahwa apa yang kamu katakan terjadi, pasti terjadi. Itulah iman Roh Kudus. Gunung bisa dipindahkan, asal ucapan kita sama dengan hati kita. Asal tidak bimbang hatimu, tapi kamu percaya bahwa apa yang kamu katakan terjadi, pasti terjadi. Itulah iman Roh Kudus. Saya minta jemaat Tuhan dan kalian milikilah iman Roh Kudus itu, supaya kalian benar-benar melakukan perkara-perkara ajaib di dunia ini, supaya kalian jadi saksi Kristus Yesus. Nah, supaya kita penuh dengan Roh Kudus, kita harus selalu minta kepada Roh Kudus. Dalam Lukas 11 ayat 13, Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang minta. Tidak mungkin kalian penuh Roh Kudus kalau kalian tidak minta Roh Kudus. Kita harus terus minta Roh Kudus. Apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Dalam Yohanes 7
ayat 37 sampai 39. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti kata kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan mereka yang menerima Roh Kudus itu. Jadi supaya kita penuh Roh Kudus, kita harus haus terus harus diurapi Roh Kudus. Supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Paulus katakan dalam Efesus 5:18, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Jangan kita mabuk anggur. Mabuk anggur adalah dosa, hawa nafsu, kenajisan. Jangan. Siang malam minta terus dipenuhi Roh Kudus. Katakan, Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Nanti minta lagi, Tuhan Yesus, penuhi saya Roh Kudus. Itu Roh Kudus terus menerus mengurapi kita. Karena Yesus katakan, kita harus haus kepada Roh Kudus. Kita penuh Roh Kudus, kita memiliki iman Roh Kudus. Kalian katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua virus-virus, penyakit corona dan penyakit-penyakit demam berdarah dan sebagainya, dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak jauh-jauh dari kami, jauh-jauh dari keluarga kami. Itu Roh Kudus yang lakukannya. Maka kalian akan selamat karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah jaminan yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan di surga. 2 Korintus 5 ayat 5. Tuhan Yesus katakan, kamu harus rela menderita karena nama Yesus Kristus. Kita menderita. Iman Abraham membuat kita kuat menghadapi semua tantangan. Tetap berjalan dalam Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sesudah firman ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama, karena ini Jumat Agung. Saya mohon supaya kita semua ikut perjamuan kudus. Saya bacakan dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tentang kenapa kita ikut perjamuan kudus. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau kita tidak makan minum tubuh dan darah Yesus, nggak akan punya hidup dalam diri kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus perjamuan kudus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Kalau kita ikut perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Yesus, Yesus tinggal di dalam kita dan kita dalam dia. Kita jadi satu dengan Yesus, menunggal. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku dan hidup, akan hidup olehku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau kita ikut perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Sampai di surga, hidup selama-lamanya. Itu karena kita ikut perjamuan kudus. Betapa pentingnya jemaat Tuhan, kita harus ikut perjamuan kudus. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saya mohon supaya kalian persiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Saudara-saudara, inilah roti menggambarkan daging Tuhan Yesus yang dicabik-cabik oleh cambuk. Dan inilah anggur melambangkan darah Yesus. Mari kita doakan dulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk roti dan anggur ini yang kau sediakan bagi kami sebagai alat perjamuan kudus sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhan, berkatilah semua roti dan anggur ini Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, urapilah roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas, menjadi Maha Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Sempalama katakan tanah nama. Urapam balamakan tanah nama. Hosana, 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 hosana. Saudara-saudara, angkatlah roti, yaitu cabikan-cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kananmu. Angkat di tangan kananmu. Inilah cabikan-cabikan daging Tuhan Yesus yang dicabik-cabik karena dosa kejahatan kita. Dia diremukkan, dihancurkan karena dosa kejahatan kita. Mari kita makan daging Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Darah Yesus, darah anak domba Allah. Darah Yesus akan membasuh segala dosa, kejahatan, kenajisan kita. Darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Darah Yesus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Kuasa darah Yesus akan melakukan perkara ajaib, mukjizat yang dahsyat terjadi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga darah Yesus akan membawa kita masuk ke surga, rumah Bapa yang mulia kekal selama-lamanya. Inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru, akan menjadi satu dengan darah kita. Darah Yesus adalah nyawa Yesus. Darah Yesus dengan darah kita akan menjadi satu. Nyawa Yesus dengan nyawa kita jadi satu. Adalah covenant, sehidup semati dengan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Kita bersatu dengan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Yesus di tangan kanan kita dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, mari kita bersama-sama minta Roh Kudus kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 11 ayat 13, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita semua minta Roh Kudus, supaya Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus memenuhi kita semua. Roh Kudus berikan kita kuasa untuk jadi saksi Kristus. Angkat kedua tanganmu ke atas. Pusatkan pikiran pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, masing-masing minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta, dan kita yakin apa yang minta itu kita pasti dapat, pasti dapat. Hosana, hosana, hosana. Oh Yesus Kristus, Engkau melihat umat-Mu. Umat-Mu haus rindu untuk diurapi Roh Kudus, supaya kami memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Inna pemalama kataku tarama. Oh Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhanku, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, bagaikan tiupan angin yang kencang, bagaikan lidah-lidah api Roh Kudus turun ke atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api. Hosana pemalama katakan tanama, irra pemalama kantotu, iloria santana nama, haleluya nama, urra pemalama katakan tanana nama, rempalama katakan ta, hosana, 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 illa pemalama katakan yasana, hosana mana, illa pemalama katakan, rabba pemalama katakan tanana nama, lepam umpario sana, eloina pemalama katakan, hosana, haleluya, haleluya, rimana banyak ampor kosa, haleluya, hosana, 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 haleluya, 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 hosana, hosana, lima dah mana pemalapa kata kino. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu telah memenuhi kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus. Kami sudah terima kuasa di surga dan bumi untuk jadi saksi Kristus. Kami hidup dalam segala mukjizat-Mu, karena Roh Kudus adalah jaminan bagi kami untuk memperoleh semua yang Tuhan sediakan bagi kami di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memulihkan kita menjadi manusia lain, memberikan kita kuasa
untuk jadi saksi Kristus. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti ibadah Paskah GW Visi Pemulihan pada hari Minggu 12 April 2020 di channel YouTube kami GW Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GW Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbvisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbvisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.